Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Elida, yaitu tentang manusia dan lingkungan sosial. Yang pertama, pengertian lingkungan sosial adalah manusia, baik secara individu atau perorangan maupun kelompok yang ada di luar kita seperti keluarga, teman, para tetangga, penduduk sekampung, sampai manusia antarbangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antara anggotanya, baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun hubungan antar komponen manusia. Itulah yang kita kenal dengan istilah masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah perilaku atau tindakan seseorang akan mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain atau sebaliknya. Interaksi sosial merupakan proses sosial yang dapat bersifat mendekatkan ataupun meregangkan. Dan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Yang dimaksud dengan imitasi itu sendiri yaitu meniru perilaku atau tindakan orang lain. Proses imitasi dapat berarti positif, yaitu untuk mempertahankan norma atau nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dapat pula berarti negatif, yaitu meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau menyimpang dari nilai norma. Dan yang selanjutnya adalah sugesti, yaitu satu proses di mana seorang individu menerima suatu cara atau penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Misalnya, seorang siswa tidak sekolah dikarenakan diajak temannya bermain. Nah, peniruan dalam sugesti tersebut dilakukan dengan memberikan pandangan atau sikap dari dirinya, kemudian diterima oleh orang lain ataupun sebaliknya. Dan yang selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi yaitu mempersamakan dirinya dengan orang lain. Bagi seorang anak, laki-laki, ia akan mengidentifikasi dirinya dengan seorang ayah. Nah, begitu pula selanjutnya, seorang anak perempuan akan mengidentifikasi dirinya dengan ibunya. Dan anak remaja akan mengidentifikasi dirinya dengan tokoh tertentu sebagai idolanya. Dengan demikian, identifikasi lebih mendalam dibandingkan dengan sugesti maupun imitasi. Dan yang keempat, yaitu simpati. Simpati yaitu perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan semata-mata. Dan yang selanjutnya, norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu norma kesopanan atau etika. Norma kesopanan atau etika yaitu norma yang berpangkal pada aturan tingkah laku yang diakui di masyarakat, seperti cara berpakaian, cara bersikap, dan berbicara dalam bergaul. Norma ini bersifat relatif, berarti terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan tempat, lingkungan, dan waktu. Dan yang selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu norma yang mengatur seseorang berperilaku secara baik dengan mempertimbangkan moral atau didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma ini bersifat universal. Setiap orang di dunia mengakui dan menganut norma ini. Akan tetapi, bentuk dan perwujudannya mungkin berbeda. Misalnya, tindakan pembunuhan banyak ditolak oleh masyarakat dimanapun. Bagi masyarakat kita, berciuman di depan umum akan dianggap melanggar norma susila walaupun mereka adalah pasangan suami dan istri. Dan yang selanjutnya adalah norma agama. Norma agama didasarkan pada ajaran atau akidah suatu agama. Norma ini menuntut ketaatan mutlak setiap penganutnya. Dalam agama terdapat perintah atau larangan yang harus dijalankan oleh pemeluknya. Dan yang selanjutnya adalah norma hukum.
Norma hukum merupakan jenis norma yang paling jelas dan kuat ikatannya karena merupakan norma yang baku. Norma tersebut didasarkan pada perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dengan ketentuan yang sah dan terdapat penegak hukum. Contohnya, seorang terdakwa yang melakukan pembunuhan terancam divonis oleh hakim dengan dikenakan hukuman minimal 15 tahun penjara. Dan yang selanjutnya yaitu norma kebiasaan. Norma kebiasaan didasarkan pada hasil perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dan yang selanjutnya adalah manusia dan lingkungan biospek. Lingkungan biospek tersebut adalah tanah, air, udara, batuan, dan tumbuhan, serta hewan. Tentu saja makhluk hidup berupa tanaman maupun hewan. Lingkungan tersebut disebut dengan lingkungan fisik atau biospek yang hampir sama artinya dengan sumber daya alam, yaitu seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, yaitu tanah, air, udara, dan tumbuhan, serta hewan juga mempengaruhi kehidupan kita, dan kita pun mempengaruhi proses yang terjadi dalam lingkungan fisik kita. Dan secara garis besar, lingkungan biospek tersebut adalah tanah, air, udara, batuan, dan tumbuhan, serta hewan. Yang pertama adalah tanah. Tanah atau zoil adalah suatu tubuh alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan anorganik. Bahan-bahan organik, air, udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Dan yang kedua, yaitu air. Air merupakan salah satu komponen lingkungan biospek yang beradanya menutupi hampir 71% permukaan bumi. Kurang lebih terdapat 1,4 triliun kilometer kubik air yang ada di bumi. Dan yang selanjutnya adalah udara. Di lingkungan sekitar kita terdapat udara yang terus-menerus kita hirup. Manusia sangat tergantung pada udara. Andai saja udara yang kita hirup adalah udara yang telah tercemar, maka kesehatan kita tentu saja akan terganggu. Dan yang keempat adalah tumbuhan dan hewan. Di lingkungan sekitar kita juga terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan tidak pasif atau bersifat netral seperti yang nampak sepintas, tetapi sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yosefina Sopin. Terima kasih.